Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Shen Wanyun dan yang lainnya terkena pukulan keras, dan si Yun Xiang juga sedikit tidak puas. Qin Mo merasa bukan mereka yang terlalu bodoh, tetapi Master Yan Kang yang terlalu pintar. Seorang jenius seperti ini, yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, dapat memahami kebenaran apapun segera setelah dijelaskan, dan dapat langsung memahaminya. Ia bahkan dapat secara alami menyadari banyak kebenaran tanpa bimbingan dari orang lain. Tetapi orang lain tidak memiliki pemahaman luar biasa seperti dia. Bahkan di antara para jenius, terdapat kesenjangan yang sangat besar. Meskipun Shen Wanyun dan yang lainnya adalah talenta yang dipilih dari ribuan cendekiawan, dan mereka memiliki kualifikasi atau pemahaman yang luar biasa. Mereka jauh lebih rendah daripada monster yang muncul setiap 500 tahun sekali, yang merupakan yang terbaik di dunia dalam hal kualifikasi dan pemahaman. Master Yan Kang menganggap hal-hal ini sangat normal dan sederhana, tetapi mengharuskan mereka untuk tenang dan perlahan memahaminya. Kesenjangan bakat antara mereka dan Master Nasional Yan Kang nyaris seperti jurang. Berbicara tentang esensi Azure Dragon, apakah menurutmu ia benar-benar memiliki atribut kayu? Master Kekaisaran Yan Kang melanjutkan dengan sabar, pernahkah kau melihat naga biru yang sesungguhnya? Aku pernah. Naga biru yang kulihat mengendalikan angin dan guntur, serta memanipulasi air dan api. Itu bukan hanya atribut kayu. Dan apa itu atribut kayu? Apa kau pikir kau memiliki atribut kayu jika kau mengambil sepotong kayu dan mengunyahnya? Hanya karena ada King dalam nama naga biru, bukan berarti energi naga biru itu atribut kayu. Jika kau berpikir begitu, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Semua orang terkena serangan lagi, dan Qin Mu juga merasakan frustrasi. Meskipun ia memiliki latar belakang keluarga, dalam mempelajari King Long Qi, ia selalu menganggap King Long Qi memiliki atribut kayu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ketika Tuan Ma menggunakan King Long Qi, tidak ada jejak atribut kayu, melainkan kombinasi angin dan guntur. Sepertinya kognisi saya sebelumnya memang bias. Tanpa bimbingan guru nasional, saya khawatir saya akan mengalami kesalahpahaman kognitif. Sebenarnya ada banyak teknik dalam harta karun ilahi 5 bintang yang bisa dipelajari. Beberapa di antaranya dirancang khusus untuk mengembangkan kekuatan tempur harta karun ilahi 5 bintang. Master Kekaisaran Yan Kang berkata, kekuatan tempur harta karun ilahi bintang 5 sungguh menakjubkan. Tentu saja, tidak masalah jika kau tidak bisa mengolahnya. Itu tidak akan memengaruhi kemampuanmu untuk menembus harta karun ilahi lainnya, tetapi kau akan sedikit lebih lemah di masa depan. Kesenjangan ini akan semakin melebar di masa depan. Semakin banyak harta karun ilahi yang kau olah dan buka, semakin besar kesenjangannya. Ia menggambar 2 segitiga di udara. Satu dengan sudut lebih kecil di bagian atas dan satu lagi dengan sudut lebih besar di bagian atas. Kemudian, ia menggambar 6 garis paralel di dalam segitiga-segitiga itu, dan berkata, 7 garis pada gambar ini mewakili kekuatan masing-masing alam. Garis kedua mewakili alam 5 cahaya. Jika kau tidak berlatih alam 5 cahaya dengan baik, akan seperti ini. Garis kedua sedikit lebih kecil daripada yang lain, dan garis ketiga bahkan lebih pendek daripada yang lain. Di dasar segitiga, kau akan berada di alam jembatan ilahi. Pada titik itu, kau akan jauh lebih lemah daripada yang lain, dengan perbedaan kekuatan hampir setengahnya. Jika lawan ingin membunuhmu,
Hanya butuh 1 atau 2 gerakan. Metaforanya sangat intuitif dan mengejutkan. Kedua orang itu jelas tidak jauh berbeda di alam Lingtai dan alam Wu Yao. Tetapi perbedaannya begitu besar setelah mereka berkultivasi ke alam Shen Qiao. Hanya sedikit orang yang memikirkan hal ini dan hanya peduli untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Si Yunxiang tiba-tiba bertanya, apa garis keturunan guru nasional? Dibandingkan dengan para pemimpin lain di alam jembatan ilahi. Seberapa besar sudut pandangmu? Master Kekaisaran Yankang dengan santai menggambar garis lurus di udara dan berkata dengan tenang, ini aku. Sehebat apapun kultivasi orang lain, sudut pandang mereka lebih kecil dariku. Alasan dia berani mengatakan hal ini didasarkan pada bakat dan pemahamannya yang luar biasa. Dia hampir tidak memiliki kekurangan. Yang lain adalah 7 garis sejajar, sedangkan dia adalah 7 garis yang dijumlahkan, artinya dia lebih kuat dari yang lain. Kalian bisa merujuk pada teknik-teknik harta karun ilahi 5 bintang di Menara Tianlu, seperti Zhenxing Jiao, milik Tetua Xuanqin, Wu Xing Sendo, milik Biksu Yuan Kong, Sui Xing Wu Fa, milik Adipati Wei Guo, dan Wu Jiji Wu Yao, milik Jenderal Tians. Setelah membaca semua ini, kalian akan mampu membangun fondasi yang kokoh untuk alam bintang 5. Orang-orang yang ia sebutkan semuanya adalah pejabat tinggi dinasti saat ini. Nyonya Tua Xuanqin adalah seorang wanita yang pernah menjadi guru pangeran. Biksu Yuan Kong menjabat sebagai Marsekal Agung, Adipati Wei tentu saja, dan Jenderal Tians adalah kepala keluarga Qin yang terkenal. Orang-orang ini berasal dari keluarga bangsawan atau tokoh terkenal, dan mereka semua adalah pemimpin yang telah mencapai alam jembatan ilahi. Semua orang bergegas menuliskan nama-nama teknik ini. Shen Wanyun agak bimbang. Awalnya ia berencana untuk langsung memasuki alam Liu He selama pelatihan ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan guru nasional, ia mengeraskan hatinya dan terus menekan alamnya. Ia akan kembali ke Akademi Tai, membangun fondasi yang kokoh, dan kemudian menghancurkan tembok Liu He. Qin Mu tertegun, dan tiba-tiba berpikir bahwa beberapa latihan dalam Sutra Dayu Tianmo tampaknya khusus untuk berlatih harta karun ilahi 5 bintang. Ada banyak jenis keterampilan dalam Sutra Tianmo Dayu. Banyak di antaranya tampaknya tidak canggih dan tidak dapat dianggap sebagai keterampilan tingkat tinggi. Keterampilan ini sering diajarkan kepada para pengikut Sekte Tianmo. Hampir semua keterampilan dan kekuatan magis dalam Sutra Dayu Tianmo telah diwariskan dan tidak dirahasiakan. Namun, beberapa keterampilan tersebut samar dan sulit dipahami, serta mudah dipraktikkan secara tidak benar, sehingga menyandang nama kultus iblis. Qin Mu awalnya tidak mempelajari teknik-teknik ini secara mendalam. Tetapi sekarang setelah tercerahkan oleh Master Yankang, dia tiba-tiba menyadari bahwa teknik-teknik yang tampaknya sepihak dan independen dalam Sutra Dayu Tianmo adalah rahasia-rahasia kultivasi. Keahlian yang tampak tersebar dan tidak kuat ini tidak hanya mencakup metode kultivasi harta karun ilahi 5 bintang, tetapi juga keahlian alam 6 harmoni, alam 7 bintang. Bahkan langit dan manusia, hidup dan mati, serta jembatan ilahi. Keterampilan ini dipraktikkan oleh para pemimpin setiap aula sekte setan dan diwariskan kepada para pengikutnya. Sehingga terbentuklah 360 aula. Sebelumnya, Qin Mu menganggap keterampilan-keterampilan ini tidak berguna dan tidak mengintegrasikannya ke dalam keterampilan terpadu. Namun, kini, perkataan Master Yankang mungkin tidak disengaja, tetapi perkataan tersebut menunjukkan jalan yang jelas baginya. 3 dan gong tubuh tiran memiliki kelebihan tetapi tidak memiliki keterbatasan.
dan juga memiliki kekurangan yang signifikan. Jika dikombinasikan dengan sutra iblis surgawi pemuliaan agung, mungkin ini akan menjadi kombinasi yang sempurna. Kinmu sangat bersemangat dan segera memahami metode kultivasi alam bintang 5. Kelima metode ini adalah realitas bumi Dewa Zensing, realitas kayu Dewa Suixing, realitas air Dewa Chensing, realitas api Dewa Yinghuo, dan realitas emas Dewa Bintang Taibai. Tidak lama kemudian, dia mulai mencoba memadukan kelima keterampilan sejati ini ke dalam alam 5 bintang dari tubuh tiran 3 dan gong. Yue Qinghong dan yang lainnya sedang meminta nasihat dari Master Kekaisaran tentang ilmu pedang. Master Kekaisaran Yankang berbicara sambil berjalan, menceritakan semua yang ia ketahui. Namun, sebelum mereka sempat mengerti, Master Kekaisaran Yankang sudah selesai menjelaskannya, yang membuat mereka sangat tertekan. Pidato Master Yankang tidak terlalu cepat, tetapi mereka tidak dapat memahaminya dan membutuhkan waktu untuk memahaminya secara perlahan. Namun, mereka tidak berani mengucapkannya dengan lantang karena takut dicap sebagai cendekiawan terburuk. Setelah Yue Qinghong meminta nasihat tentang ilmu pedang, Biksu Yunkui bertanya tentang agama Buddha. Guru nasional Yankang juga memiliki pencapaian dalam agama Buddha dan pernah memasuki kuil Leiyin Agung untuk meminta nasihat dari Tathagata tua, jadi wajar saja jika beliau berbicara dengan fasih. Setelah Yun Ke bertanya, Shen Wanyun bertanya kepadanya tentang kombinasi ilmu pedang dan keterampilan bertarung. Ia pernah berlatih dengan Basan Jijiu selama beberapa waktu. Basan Jijiu mengajarinya 7 gaya hegemoni dan juga membimbingnya dalam ilmu pedang. Oleh karena itu, Shen Wanyun mengambil jalan untuk berlatih ilmu pedang dan keterampilan bertarung. Si Yun Xiang juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi kepada Master Yankang. Master Yankang sangat perhatian kepadanya dan menjelaskannya dengan sangat rinci, lebih dari yang lain. Ketika Si Yun Xiang mengikuti sang guru muda dalam latihannya, dia telah bertemu dengannya beberapa kali dan telah menerima bimbingannya sebelumnya. Budak serigala itu ragu-ragu sejenak. Lalu dengan berani meminta dia untuk mengajarinya cara menggunakan pisau. Guru Kekaisaran Yankang meliriknya dan berkata, seorang prajurit dari kerajaan Langjutsu, budak serigala itu mengangguk. Merasa khawatir, Master Yankang tidak menanggapinya dengan serius dan berkata, saya mengajar semua orang, dan saya tidak peduli ras Anda. Setelah itu, beliau mengajarinya ilmu pedang. Menceritakan semua yang beliau ketahui. Tak lama kemudian, semua orang terdiam, masing-masing mencoba mencerna kata-katanya, dan tak seorang pun berbicara. Meskipun Master Yankang tidak banyak bicara, itu sudah cukup bagi mereka untuk memahaminya dalam jangka waktu tertentu. Guru nasional, apakah Anda pernah mempelajari kultivasi iblis? Hulinger memecah keheningan dan bertanya sambil duduk di dahi Longkilin. Master Kekaisaran Yankang menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mempelajarinya. Mata Hulinger berbinar dan suaranya jelas. Aku akan mengajarimu. Dia tampak sangat serius. Master Kekaisaran Yankang juga bertanya dengan serius. Bolehkah saya meminta saran Anda? Hulinger lalu menceritakan kepadanya tentang pengalamannya dalam berkultivasi, apa yang telah dipelajarinya dari buku-buku di Istana Naga Yongjiang, dan kekuatan spiritual penciptaan, yang dipadukan dengan beberapa wawasannya sendiri. Master Kekaisaran Yankang mendengarkan dengan tenang, dan setelah Hulinger selesai, ia tiba-tiba berkata, ras iblis tidak memiliki harta karun ilahi, kan? Kudengar kau hanya berbicara tentang teknik dan pengalaman ini. Tetapi tidak ada yang membahas tentang mempraktikkan harta karun ilahi. Hulinger menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jadi,
Kita harus berusaha keras untuk berkultivasi menjadi wujud manusia. Setelah kita berkultivasi menjadi wujud manusia, kita akan menjadi Raja Iblis yang sangat kuat. Aku pernah melihat beberapa Raja Iblis sebelumnya, dan mereka memang memiliki beberapa kemampuan aneh. Master Kekaisaran Yan Kang berkata, transformasi spiritual yang baru saja Anda sebutkan sangat menarik. Teknik ini tampaknya mampu berubah menjadi 1000 wujud. Ia menjelaskan keterampilan spiritual penciptaan secara rinci. Dan Hulinger semakin asyik mendengarkan. Baru setelah Guru Yan Kang selesai, ia tersadar dan berseru, "Aku baru saja bilang akan mengajarimu. Kok sekarang kau yang mengajariku?" Guru Kekaisaran Yan Kang berkata, "Marilah kita menjadi guru satu sama lain." Ya, Hulinger mengangguk berat. Naga kilin di bawah pantatnya mendengus dan memutar matanya ke atas. Pada saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya muncul di langit dan terbang ke arah mereka. Master Yan Kang meliriknya dan tatapannya jatuh pada Kinmu. Serpihan cahaya berkumpul dan memasuki tubuh Kinmu dari atas kepalanya. Cahaya itu semakin membesar. Perlahan berubah menjadi aliran tipis berwarna merah menyala. Hulinger menyentuhnya dan sejumput kecil rambut di cakarnya terbakar. Jadi dia segera mencabut cakarnya. Tidak lama kemudian, aura Kinmu tiba-tiba melonjak, dan api beterbangan di sekujur tubuhnya, seperti awan api, berputar-putar di sekujur tubuhnya. Hulinger terkejut, tetapi kemudian ia mendengar 2 embusan. Dan 2 tanduk tumbuh dari kepala Kinmu. Lubang hidungnya perlahan menggembung dan melengkung keluar, menyemburkan 2 aliran asap putih yang berkobar. Hulinger menjerit. Lalu terdengar 2 suara retakan lagi. Tulang-tulang di tubuh Kinmu mengalami perubahan aneh. Pahanya semakin tebal, dan tubuhnya semakin tinggi. Otot-ototnya mengembang keluar dengan poni. Dan tubuhnya dipenuhi pola api. Sebuah mata banteng tiba-tiba muncul di dahinya, di antara kedua alisnya. Kemudian Hulinger melihat ekor sapi menggantung di belakang pantat Kinmu. Pantatnya juga membesar, seperti pantat sapi gemuk. Ekornya berayun 2 kali dan mengenai pantat sapi gemuk itu. Pasti sakit, Guru Nasional. Hulinger tertegun sejenak. Lalu menoleh ke Tuan Kekaisaran Yan Kang dan berkata, "Tuan mudaku telah menunjukkan wujud aslinya." Dia telah menunjukkan wujud aslinya. Dia bukan roh rubah, dia roh banteng. Ini bukan iblis, melainkan pendewaan yang menjelma menjadi dewa. Master Nasional Yan Kang tidak lagi terkejut dan menjelaskan kepada Hulinger. Dia secara alami dapat melihat bahwa Kinmu tidak memperlihatkan wujud aslinya, tetapi menggunakan teknik aneh, yang agak seperti efek campuran beberapa teknik kultus iblis. Sepertinya itu adalah teknik penciptaan yang dikombinasikan dengan teknik api dari 5 bintang. Dia tidak tahu banyak tentang sutra setan jalan agung dan sedikit ragu. Perubahan bentuk tubuh Kinmu merupakan semacam kekuatan ilahi. Beberapa latihan juga dapat mencapai hal ini, yang tidak jarang terjadi. Ini adalah semacam kekuatan magis dari tubuh fisik. Keterampilan beberapa sekte bergantung secara khusus pada pendewaan dan demonisasi untuk meningkatkan tubuh fisik seseorang. Namun, pendewaan Kinmu membuat Master Nasional Yan Kang agak bingung. Karena tampaknya itu bukan sekadar kekuatan magis tubuh fisik. Kekuatan supranatural fisik secara alami digunakan untuk meningkatkan tubuh fisik. Mengandalkan tubuh fisik yang kuat untuk meningkatkan kemampuan tempur seseorang. Dan pendewaan Kinmu tampaknya adalah pendewaan. Di mata Master Nasional, Kinmu mengandalkan kemampuannya untuk berubah menjadi Dewa Mars Star-Lord. Tubuh fisiknya berubah. Energi vitalnya juga berubah. Dan bahkan aura yang dipancarkannya pun berubah.
Dengan kata lain, ia memiliki tubuh fisik dalam keadaan dewa dan kekuatan supranatural. Ini sangat aneh. Perubahan pada tubuh Qin Mu belum berhenti. Awan api di bawah kakinya bergulung dan perlahan berubah menjadi dua naga api. Naga api itu semakin panjang dan besar, mengangkat tubuhnya dari tanah. Qin Mu menginjak naga api, dan kakinya menembus sepatunya dan berubah menjadi dua kuku sapi yang terbakar. Sekarang dia adalah Dewa Bintang Mars dengan dua naga api di bawah kakinya. Qin Mu mengangkat tangannya, dan sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat kering, dan bola api seukuran telur angsa berterbangan di udara. Master Negara Yankang menunjukkan ekspresi tertarik saat mengamati bola-bola api dengan berbagai ukuran ini. Tiba-tiba, cahaya pedang menyembur dari setiap bola api, yang juga terdiri dari api tipis. Setiap cahaya pedang menampilkan teknik pedang, tetapi teknik yang ia gunakan adalah teknik pedang matahari terbenam. Teknik pedang itu juga mengandung kekuatan sihir api. Dan kekuatan setiap pedangnya sangat kuat. Teknik pedang matahari terbenam dari bangsa Yuyuan sangat ortodoks, dan juga memiliki penggunaan pil pedang yang luar biasa. Ditambah dengan kekuatan sihir. Kekuatanmu pada dasarnya bisa dianggap sebagai pengguna kekuatan supernatural. Master Kekaisaran Yankang berseru memuji, jika kau berhadapan langsung dengan seorang master dari alam 6 harmoni. Kau tak akan mati, jika kau bisa melepaskan kekuatan suci dari daging sucimu. Kau bisa menyaingi seorang master dari alam 6 harmoni. Keterampilan pedang Qin Mu tiba-tiba ditarik kembali dan kembali ke bola api. Bola api itu saling bertabrakan dan berubah menjadi matahari merah seukuran wastafel. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelan matahari merah itu ke dalam mulutnya. Dan dua api menyembur keluar dari hidungnya. Dia berhenti mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran, dua tanduk di kepalanya perlahan-lahan ditarik kembali, tubuhnya perlahan kembali normal. Dan dua naga api di bawah kakinya perlahan menghilang. Qin Mu menyentuh pantatnya dengan ekspresi bingung. Rasanya panas dan sakit, seolah-olah seseorang telah mencambuknya beberapa kali. Mungkinkah aku sudah punya kebiasaan menggembala sapi sejak kecil dan suka memukul sapi? Tanya bocah gembala sapi asal desa Chanlou itu dalam hati. Di hadapan kami terbentang gunung yang megah. Dan air terjun jatuh dari langit, bagaikan bima sakti yang terbalik. Air terjun putih, tebing-tebing hitam, puncak-puncak hijau. Dan terik matahari di atas membentuk lukisan pegunungan hijau dengan tinta dan sapuan kuas. Suara air memekakkan telinga, dan uap tebal terdengar dari kejauhan. Kabut tipis menyelimuti udara, menimpa semua orang, dan tak lama kemudian pakaian mereka pun basah kuyup. Ini tempat yang menyegarkan. Guru Yankang membawa mereka ke Xinjiang Selatan. Beliau tidak mengambil jalan resmi, melainkan hanya berjalan satu arah. Kini beliau telah membawa mereka ke pegunungan. Air terjun itu membentuk kolam yang dalam dengan air jernih. Seekor rusa jantan bertanduk tajam di kepalanya berdiri di tepi kolam, mengibaskan ekornya yang pendek dan memakan rumput yang tumbuh di tepi kolam. Ada bintik-bintik putih di tubuhnya yang berbentuk seperti bunga plum. Melihat sekilas kedatangan mereka, rusa jantan itu segera mengangkat kepalanya, memiringkan kepalanya untuk melihat mereka. Lalu mengambil beberapa langkah. Semua orang diam-diam memuji ketampanan rusa itu. Ukuran rusa jantan ini sebanding dengan naga atau unicorn, dan ia sangat agung. Rusa jantan itu mendengus dan datang ke kolam. Ada seorang lelaki tua berjas hujan jerami di tepi kolam, sedang memancing dengan pancing yang tertancap di tepian. Di samping lelaki tua itu, ada seorang anak yang setengah dewasa,
yang bosan dan memungut batu lalu melemparkannya ke tempat lelaki tua itu sedang memancing. Anak itu tidak melempar satu atau dua batu, melainkan terus-menerus. Air terjunnya begitu besar dan deras sehingga meskipun ada ikan, mereka tidak akan mau memakan umpannya. Selain itu, anak yang setengah dewasa itu terus melempar batu. Sehingga lelaki tua itu tidak mungkin menangkap apapun hari ini. Yue Qinghong menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini anak kandungku. Kalau bukan, aku pasti sudah menghajarnya sampai mati sejak dulu. Siapa yang tahan? Qin Mo tampak bingung dan melihat sekeliling. Ini bukan tempat memancing. Tetapi ada seorang pria tua yang sedang memancing di sini, dan seorang anak kecil sedang melempar batu ke tempat memancing. Sepertinya mereka sama sekali bukan nelayan yang serius. Pegunungan terpencil dan hutan belantara ini jarang penduduknya. Karena mereka tidak datang untuk memancing, mereka pasti menghalangi jalan.